Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, dalam ayat 43 surat Al-A'raf yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kepada kami surga ini, dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk jikalau Allah tidak memberi petunjuk pada kami. Sesungguhnya telah datang Rasul-Rasul Tuhan kami membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan amalan yang dahulu kamu kerjakan. Ayat ini menjelaskan bahwa mereka para penghuni surga memuji Allah yang telah memberinya petunjuk selama hidup di dunia, sehingga mereka menjadi orang yang beriman dan beramal soleh yang menyebabkan mereka menjadi penghuni surga. Masuk surga adalah balasan dari amal soleh yang dilandasi iman pada Allah. Amal soleh di antaranya adalah selalu ridho dan ikhlas dengan semua ketentuan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, juga disebabkan karena adanya rahmat dari Allah. Kalau rahmat dari Allah tidak ada, seseorang belum tentu akan masuk surga, yaitu suatu tempat kesenangan yang disediakan Allah bagi hambanya yang beriman dan beramal soleh. Tetapi bila tidak ada rahmat Allah, tentu seseorang tidak akan masuk surga, sebab tidaklah sebanding amal soleh dengan nikmat surga itu. Hadirin sekalian, tentu kita semua memahami bahwa keputusan Allah adalah yang terbaik daripada keputusan kita sendiri yang kita senangi. Oleh karena itu, bertakwalah kepada Allah dan ridolah terhadap semua keputusannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Dalam surah ini, Allah menjelaskan bahwa tidak selamanya segala yang dirasakan berat dan sulit itu membawa penderitaan, tetapi mudah-mudahan justru membawa kebaikan. Misalnya, ada seorang pasien yang merasa khawatir karena pengobatannya harus dengan mengalami operasi, sedangkan operasi itu paling dibenci dan ditakuti. Tetapi demi untuk kesehatannya, dia harus mematuhi nasihat dokter. Barulah penyakit hilang dan badan menjadi sehat setelah dioperasi. Allah memerintahkan sesuatu bukan untuk menyusahkan manusia, sebab di balik perintah itu akan banyak ditemui rahasia-rahasia yang membahagiakan manusia. Masalah rahasia itu Allah lah yang lebih tahu, sedangkan manusia tidak mengetahuinya. Jelaslah bagi kita umat muslim bahwa dalam urusan dunia maupun yang berkaitan dengan urusan akhirat, kita tidak mengetahui mana yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu, kita harus ridho menerima apa yang telah ditentukan oleh Allah untuk kita. Maka pantaslah jika seorang mukmin itu menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wali dalam hidupnya. Karena Allah lah yang tahu apa yang terbaik bagi kita dan selalu menggiring orang mukmin dari kegelapan menuju cahaya keimanan. Jika kita bisa selalu ridho dan ikhlas terhadap putusan Allah, maka kita juga pasti tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha baik, maha pengampun, maha penyayang, dan sangat luas rahmat dan kasih sayangnya terhadap hambanya yang beriman. Banyak orang yang menyangka bahwa karena dosanya telah bertumpuk-tumpuk, tidak akan diampuni Allah lagi. Jadi, ia seorang yang berputus asa terhadap ampunan, rahmat, dan kasih sayangnya. Padahal Allah meskipun besar dosa hambanya, dia tetap mengasihi dan menyantuninya dan melarangnya berputus asa terhadap rahmat dan kasih sayangnya. Allah tetap memandang hambanya sebagai yang berhak menerima kasih sayangnya apabila ia telah menginsyafi kesalahannya dan memohon ampun kepadanya. Demikianlah khotbah ini saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah yang selalu ridho dan ikhlas dengan semua ketentuan yang telah ditetapkan Allah kepada kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.